Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa-siswi kelas 11 SMK Al-Huda Kota Kediri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faliza Pertiwi. Saya bisa dipanggil Bu Liza. Alamat saya ada di Balurti Kota Kediri. Saya guru kewirausahaan atau guru produk kreatif dan kewirausahaan. Salam kenal saya untuk semua siswa-siswi kelas 11 untuk jurusan TITL, Multimedia, TKR 1, TKR 3, TSM 1, TSM 2, TPM 1, dan TPM 2. Untuk tahun ini, untuk mapel kewirausahaan di kelas yang sudah saya sebutkan tadi, saya adalah guru pengajar kalian. Ini adalah nomor WA aktif dan nomor HP aktif yang bisa kalian hubungi kalau kalian ingin bertanya atau ada hal yang masih membingungkan tentang pembelajaran yang akan kita lakukan secara daring ini. Nomornya adalah 085 655 992 093, atau kalian bisa menghubungi Bu Lisa di alamat email pertiwi17liza@gmail.com. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, sekaligus ini adalah sebagai perkenalan kita yang pertama, bagi siswa yang ingin bertanya kepada saya lewat HP, WA maupun email, tolong terlebih dahulu kalian menyebutkan nama dan kelas kalian supaya Bu Lisa bisa menjawab pertanyaan yang kalian ajukan, sehingga Bu Lisa juga bisa kenal dengan kalian. Selanjutnya, nah ini, karena ini adalah materi atau pembelajaran baru, karena di kelas 10 tidak ada mapel PKK ataupun kewirausahaan, saya sampaikan selamat datang atau welcome entrepreneur. Kita akan belajar tentang kewirausahaan, kita akan belajar tentang mengenal dunia usaha. Jadi dengan harapannya setelah ini, setelah kalian lulus sekolah nanti, kalian tidak mencari pekerjaan, tapi kalian akan membuat pekerjaan sehingga apa? Bisa mengurangi pengangguran. Seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita mulai, ini adalah materi pembelajaran yang akan kalian terima selama 1 tahun atau selama 2 semester ini. Yang pertama untuk semester 1, materinya sikap dan perilaku wirausaha. Yang kedua adalah menganalisis peluang usaha. Yang ketiga adalah haki. Apa itu haki? Haki adalah hak atas hak atas kekayaan intelektual. Untuk semester 2, materinya hanya ada 1, yaitu apa? Proses produksi dan pengujian prototipe. Apa itu proses produksi dan pengujian prototipe? Di sini untuk produksi dan pengujian prototipenya kalian akan belajar tentang analisis biaya, di mana kalian bisa mengetahui berapa modal yang kita keluarkan kalau kita membuat usaha, labanya berapa, dan kemudian seberapa besar nanti uang yang kita peroleh dan uang yang akan kembali ke kita itu kapan kembalinya, ini bisa kita ketahui. Ini kita akan belajar tentang menganalisis keuangannya itu di semester 2. Jadi kalau semester 1 kita bicara tentang wirausahanya, peluangnya bagaimana, hak atas kekayaan intelektualnya atau hak patennya sebuah usaha. Kemudian di semester 2-nya kita akan belajar menghitung seberapa banyak uang kita yang akan kita keluarkan, yang akan kita peroleh kalau kita berwirausaha. Ini materi pembelajaran kita selama 1 tahun. Selanjutnya, nah, kita akan mengenal dulu apa itu wirausaha, apa itu entrepreneur. Apakah itu entrepreneur? Apakah orang berdagang itu sama dengan entrepreneur? Sebenarnya berwirausaha
itu tidak sekedar hanya kalian berjualan saja, tidak sekedar kita menjual barang saja, tapi seorang wirausaha yang sejati itu bisa menambah nilai dari suatu barang. Jadi barangnya itu akan bisa lebih bernilai tinggi kalau kita benar-benar mengikuti atau kita mengetahui bagaimana seorang wirausaha itu. Dari suatu yang tidak berharga, semisal ya, barang yang tidak berharga atau menjadi berharga atau bernilai, itu ya, dengan kita melakukan inovasinya. Inovasi dalam hal produknya, inovasi dalam hal pemasarannya, dan inovasi dalam prosesnya. Misal, Bu, kita menjual barang dari satu orang, dari orang A ke orang B. Saya yang menjualkan. Itu apakah tapi saya kan tidak menambahkan apapun dalam barang tersebut. Tapi dengan menambah nilainya, misal dari orang A kamu jual menjadi karena kamu yang menjual, jadi harganya dari 10.000 kamu menjual dengan harga 11.000, kamu sudah masuk pada menambah nilai dari suatu barang tersebut pada proses produknya, pada proses pemasarannya. Ini yang namanya entrepreneur sejati. Jadi dia berdagang, tidak hanya berdagang saja, tapi dia juga menambah nilai dari suatu barang. Selanjutnya, ini adalah perbedaan wirausaha dan kewirausahaan. Jadi wirausaha dan kewirausahaan itu berbeda ya. Yang pertama, untuk wirausaha, dia berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi bukan bahasa Indonesia asli, tapi bahasa Sanskerta. Terdiri dari 3 suku, wira, yang artinya manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani pahlawan, memiliki keagungan watak. Kemudian kalau swa, itu artinya dia sendiri, seorang diri. Sta, itu dia berdiri. Jadi wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dengan kemampuannya sendiri dalam berbagai kesempatan. Kalaupun ada kesempatan, dia punya kesempatan, dia membuka usaha, dia adalah seorang wirausaha. Kemudian, kalau kewirausahaan itu adalah sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan, entah itu dia dengan usaha atau dengan bekerja. Jadi kalau wirausaha yang disorot itu adalah orangnya, kalau kewirausahaan itu adalah sikapnya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ada 5 tipe wirausaha. Yang pertama, entrepreneur. Ini saya sebutkan tapi sama halnya dengan wirausaha. Jadi orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dengan kemampuan sendiri dalam berbagai kesempatan. Beda dengan intra. Kalau intra itu adalah dia punya inovasi, dia punya kreativitas, tapi dia bekerja di perusahaan. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk perusahaan. Sosialpreneur adalah seorang yang dalam aktivitas kewirausahaan memiliki tujuan sosial. Jadi dia berwirausaha, tapi ada tujuan sosialnya. Kemudian ada ultrapreneur, itu orang yang pandai melakukan strategi atau dia bisa bekerja sama dengan banyak orang untuk memanfaatkan sumber daya dan juga sumber dana yang dimiliki tanpa menghilangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi yang dimaksud dengan ultrapreneur adalah orang yang sudah punya usaha atau dia sudah punya perusahaan yang sangat besar. Kemudian ekopreneur, jadi perilaku wirausaha yang peduli terhadap lingkungan. Jadi meskipun dia mempunyai usaha, dia menjual makanan, dia menjual jasa, tapi dia juga ada kepedulian terhadap lingkungan.
lingkungan sehingga tidak merusak habitat atau lingkungan tersebut. Ada 5 ya tipenya: entrepreneur, intrapreneurship, socialpreneur, ultrapreneur, dan ecopreneurship. Selanjutnya, ini adalah ruang lingkup kewirausahaan atau sektor usaha. Yang pertama ada jasa. Contohnya adalah seperti ini. Jadi yang dijual adalah jasanya. Dia yang ditawarkan produknya adalah jasa. Seperti usaha laundry. Ini adalah yang dijual adalah jasanya. Kemudian retail. Nah, ini yang namanya disebut retail. Jadi yang dijual adalah barang-barang seperti toko kelontong atau seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya, grosir. Jadi yang dijual barangnya dalam bentuk partai besar. Jadi jumlahnya banyak. Jadi kalau kita beli di situ harus dalam jumlah banyak, tidak bisa dalam jumlah yang kecil. Kalau yang jumlah kecil seperti tadi, retail. Manufaktur. Jadi sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin. Jadi dia menggunakan peralatan dan tenaga kerja untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau memiliki nilai jual. Dia mengubah kain menjadi baju. Jadi baju tersebut yang memiliki nilai jual. Yang terakhir adalah pertanian. Kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagai atau seluruh hasil produksi dijual atau ditukar. Seperti halnya di sini ada gambar pelelangan ikan. Terus kemudian bisa juga untuk perkebunan, bisa juga untuk sawah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Bu Lisa sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Bagi siswa kelas 11 yang ingin mencatat materi untuk hari ini, Bu Lisa sudah siapkan link supaya kalian bisa mencatat materi hari ini. Terus untuk tugas hari ini juga sudah Bu Lisa siapkan. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.